Bab 313. Mengapa kamu pergi ke sana? Chuck sangat terkejut. Dia akan mempersiapkan sebuah proyek, bukan? Kenapa aku tidak bisa pergi? Queen bertanya sebagai balasannya. Baiklah, aku akan mengambil penerbangan besok pagi. Aku akan memesankan penerbangan untukmu, kata Chuck. Dia berpikir bahwa tidak apa-apa baginya untuk pergi ke sana. Mungkin dia punya hal lain untuk dilakukan. Tiket malam diperlukan. Lagi pula, mereka berdua akan bekerja sama. Paling tidak, mereka harus memiliki hubungan yang baik. Apakah Anda pikir saya tidak punya cukup uang untuk memesan penerbangan? Queen berdiri dan bertanya dengan marah. Bukan itu maksudku, kata Chuck. Dia tidak berdaya. Kamu bersungguh-sungguh. Kamu tidak perlu memesannya. Aku akan memesankannya untukmu, kata Queen. Chuck sedikit bingung. Mengapa dia ingin memesankan tiket pesawat untuknya? Lupakan saja, dia tidak kekurangan uang dan itu hanya akan menghabiskan beberapa ribu dolar. Terima kasih, Baller Miller, kata Chuck dengan sengaja. Apakah kamu tidak punya nama yang lebih baik untuk memanggilku? Queen mendengus. Chuck merasa canggung dan dengan cepat berkata, aku akan membayar tagihannya. Chuck pergi untuk membayar tagihan. Dia berpikir bahwa Regine harus memesan tiket penerbangannya sendiri dan dia tidak bisa diganggu. Alasan utama dia pergi ke Floryland adalah untuk mencari tahu tentang situasi VT. Dia tidak akan terlalu memperhatikan hal-hal lain. Bagaimanapun, itu membunuh dua burung dengan satu batu. Bukankah itu janji untuk Regine? Dia merasa bahwa itu tepat. Ketika mereka berdua keluar dari restoran, Chuck bertanya pada Queen kemana dia akan pergi. Itu sudah larut malam. Dia seharusnya pulang ke rumah untuk beristirahat. Kau tidak perlu repot denganku, jawab Queen singkat. Maksudku, kamu tidak harus pergi ke hotel lain. Pergi saja ke hotel ibuku, kamu bisa tinggal di Presidential Suite sesuka hati, kata Chuck begitu. Tidak bisakah aku membeli hotel? Aku membeli hotel di alun-alunmu, kata Queen membela diri. Chuck terkejut. Hotel yang dia beli hanyalah hotel pelajar dan ada terlalu banyak mahasiswa. Queen benar-benar memiliki mata yang bagus. Hotel semacam ini tidak dapat menghasilkan banyak uang, tetapi pendapatan tahunannya juga tidak rendah. Selama dia melakukannya dengan baik, dia pasti bisa mendapat untung. Chuck memikirkannya dan merasa malas untuk kembali ke rumahnya. Dia ingin pergi ke rumah sewa VT. Tapi Susan ada di sana, jadi itu tidak nyaman. Jika dia pergi ke sana, pemandangan itu hanya akan mengingat kenangan sedihnya. Jadi, lebih baik tidak pergi. Chuck juga tidak ingin kembali ke rumahnya sendiri. Itu terlalu sunyi. Presiden Miller, bisakah saya menginap di hotel yang Anda beli untuk semalam? Saya terlalu malas untuk kembali. Mari kita pergi ke bandara bersama besok pagi, kata Chuck. Terserah kamu, kata Queen dan berjalan ke lift. Tentu saja, Chuck bersamanya. Ketika mereka tiba di tempat parkir, Chuck langsung masuk ke mobil Queen. Mobil Anda memiliki bau yang menyenangkan, Chuck masuk dan memuji. Queen mengabaikannya dan pergi. Chuck bergumam pelan tentang sikapnya yang menyendiri. Ketika mereka tiba di hotel, Chuck bercanda, Presiden Miller, mengapa saya tidak membeli beberapa saham hotel Anda? Bagaimana menurut Anda? Kamu mau beli saham? Kenapa, kamu mau hotel ini? Aku akan memberikannya padamu, kata Queen lugas. Chuck langsung diam. Bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Kemudian, dia bercanda lagi, Presiden Miller, jika seseorang menjadi suami Anda, saya yakin dia akan merasa nyaman. Dia tidak perlu melakukan apapun dan bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Queen sangat dermawan dan memiliki sosok yang begitu baik. Akan sangat beruntung jika seseorang menjadi suaminya, pikirnya. Queen hanya mendengus sebagai tanggapan dan membawa Chuck ke hotel tanpa mengatakan apa-apa. Resepsionis melihat bosnya datang dengan seorang pria tampan. Apa yang sedang terjadi? Dia sedikit bingung. Berikan dia kamar terbaik, perintah Queen lalu pergi naik lift. Resepsionis itu bahkan lebih bingung. Dia hanya bisa menyerahkan kartu kamar kepada Chuck dengan hormat. Chuck dan Queen naik lift, dan Chuck keluar ketika dia mencapai lantai di mana kamarnya berada. Tapi Queen juga keluar. Chuck tertegun, dia berkata, aku tidak memintamu untuk menemaniku. Jangan salah paham. Chuck memiliki VT di hatinya. Bagaimana dia bisa tertarik untuk melakukan sesuatu dengan Queen? Namun, Chuck tidak percaya bahwa Queen akan benar-benar menemaninya 2 kali karena dia telah menyelamatkannya 2 kali. Bahkan Chuck sendiri tidak berpikir bahwa dia memiliki pesona seperti itu. Dia hanya bercanda. Hal-hal ini tidak bisa dianggap serius. Diam. Aku juga tetap di lantai ini. Queen sangat marah mendengarnya. Oke, sampai jumpa besok pagi, Chuck menghela napas lega. Namun, sosok Queen benar-benar membuat Chuck punya ide. Dia adalah pria biasa. Ketika seorang pria melihat sosok yang begitu menarik, apalagi yang bisa dia pikirkan? Memikirkan hal ini, Chuck mengingat malam kesenangan di mana Yvette merawatnya. Namun, Yvette tidak akan melakukan hal seperti itu lagi padanya.
Chuck menghela nafas pada pemikiran ini. Mendesah lagi. Ekspresi Quinn mereda saat dia bertanya dengan prihatin, aku tidak melakukan hal buruk padamu. Kenapa kamu menghela nafas? Chuck sedang kesurupan. Suaranya sedikit lembut, yang menyentuh hati Chuck. Memikirkan kata-kata yang diucapkan oleh Yvette, Chuck merasa sedih. Dia ingin seseorang menghiburnya. Chuck membuka pintu dan menarik Quinn masuk. Dia ingin merasakan perasaan Yvette di tubuh Quinn, tapi Quinn tercengang. Apa yang kamu lakukan? Chuck menutup pintu. Lampu di ruangan itu tidak dinyalakan, tetapi suara napas terdengar. Quinn gugup. Dia telah memimpikan pemandangan seperti itu berkali-kali. Chuck yang memaksanya. Dia tidak berharap mimpi itu menjadi kenyataan hari itu. Dia ingin menampar Chuck secara naluriah, tetapi dia tidak tahan untuk melakukannya. Chuck, Saat Quinn berbicara, Chuck datang dan menciumnya. Dia melebarkan matanya. Dia benar-benar menciumnya. Quinn benar-benar ingin melawan, tapi bukankah ini pemandangan yang dia impikan? Namun, ketika Chuck berbicara tiba-tiba, Quinn kembali sadar. Sayang. Chuck mengira dia adalah Yvette, dan sorot matanya bingung. Chuck, dasar bastard. Quinn meronta dan mengangkat tangannya untuk menampar Chuck. Kemudian, dia membuka pintu dan keluar. Chuck merasakan sensasi terbakar di pipinya di mana dia ditampar dan dia sadar. Melihat kamar kosong, dia menghela nafas. Apa yang baru saja dia lakukan? Chuck ingin meminta maaf kepada Quinn. Tapi Quinn pasti sangat marah saat ini. Jika dia pergi menemuinya sekarang, bukankah dia akan mencari kematian? Chuck berpikir akan lebih baik baginya untuk menemukannya keesokan harinya setelah Quinn tenang. Setelah itu, dia mandi dan tidur. Ketika Quinn kembali ke kamarnya, dia sangat marah. Dia mengutuk, bastard, kamu sangat menjijikkan. Kamu menarikku ke kamar tapi kamu memikirkan wanita lain. Kamu menganggapku sebagai apa? Pengganti? Bastard. Pergi ke H2. Quinn sangat marah, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa tertidur. Keesokan paginya, Chuck mendengar seseorang mengetuk pintu. Chuck terbangun dalam keadaan linglung dan pergi untuk membuka pintu. Itu adalah Quinn yang berdiri di pintu tanpa ekspresi di wajahnya saat dia bertanya, jam berapa sekarang? Kenapa kamu belum siap? Apakah kita masih akan pergi ke Floryland? Saat itulah Chuck sadar dan segera pergi untuk mandi. Dia hampir lupa bahwa dia akan pergi ke Floryland hari itu untuk mencari Yvette dan juga telah membuat janji dengan Regine. Setelah berkemas, Chuck keluar dari kamarnya. Quinn sudah sampai di depan lift. Chuck menatap bibirnya dan berbisik, aku minta maaf atas apa yang terjadi kemarin. Wajahnya masih bengkak. Quinn menamparnya begitu keras tadi malam sehingga Chuck tercengang. Quinn mendengus, kamu benar-benar menjijikkan. Chuck tidak membalas. Apa yang terjadi tadi malam memang salahnya. Dia seharusnya tidak menyeret Quinn ke kamarnya. Benar saja, itu bohong ketika Quinn mengatakan dia akan tidur dengannya 2 kali. Dia telah menciumnya tetapi mendapat tamparan menyakitkan sebagai balasannya. Chuck merasa bersalah, tapi itu juga salahnya. Dia telah menganggapnya serius. Tentu saja, Quinn tidak tahu pikiran Chuck. Jika dia tahu bahwa dia berpikir begitu, Quinn akan lebih marah dan bahkan mungkin menampar Chuck lagi. Ding! Pintu lift dibuka. Mereka keluar dari hotel dan Chuck masuk ke mobil Quinn, lalu dia mengantar mereka ke bandara. Regine sudah lama menunggu di bandara. Kenapa Chuck belum juga datang? Apa dia berbohong padaku? Regine merasa sedikit marah. Ketika dia akan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, dia melihat sebuah mobil melaju ke tempat parkir. Dia telah menunggu di tempat parkir dari awal. Karena dia tahu Chuck akan mengemudi. Ketika dia melihat Chuck ada di sana, dia menghela nafas lega. Syukurlah dia memang datang. Dia membuka pintu mobil dan berlari ke arahnya. Regine memanggil, hei. Saat itu, Chuck keluar dari mobil, dan Regine melihat Quinn juga keluar. Dia membawa tas bermerek di punggungnya. Apakah Quinn bergabung dengan mereka? Tentu saja, dia mengenal Quinn. Quinn lah yang membeli jalan di area perumahannya saat itu. Tapi kenapa Quinn mau ikut? Mengapa? Regine marah. Chuck, aku ingin kamu datang sendiri, mengapa kamu membawa orang lain bersamamu? Dia berpikir dalam hatinya, apa yang terjadi? Kamu yang berjanji padaku. Mengapa kamu membawa orang lain? Janji macam apa ini? Regine mau tidak mau menyuarakan semua pemikiran ini di depan Quinn. Hanya satu orang lagi. Apa bedanya? Kata Chuck. Dia terdiam melihat tingkah Regine. Kenapa harus ada satu orang lagi? Kenapa? Regine dan Quinn bertanya serempak. Quinn marah dengan kejadian tadi malam, dan sekarang ada wanita lain bersama mereka. Apa yang sedang terjadi? Quinn sangat kesal. Chuck berada di ambang gangguan mental di hadapan kedua wanita ini. Dia hanya ingin pergi ke Floryland untuk menemui Yvette sesegera mungkin. Dia tidak ingin peduli tentang hal-hal lain. Mengapa mereka berdua bersikap seperti ini?
Chuck tidak punya pilihan selain menenangkan Queen dan Regine. Chuck merasa sedikit bersalah terhadap Queen karena apa yang terjadi tadi malam, jadi dia menariknya ke samping terlebih dahulu. Jika mereka terus berdebat, bagaimana mereka bisa berada di penerbangan yang sama bersama? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan! Queen meronta marah dan mengayunkan tangan Chuck. Kenapa kau membiarkan dia ikut dengan kita? Queen sangat kesal dengan semua ini. Tadi malam, dia menganggapnya sebagai orang lain. Sekarang, dia membiarkan orang lain bergabung dalam perjalanan mereka. Intinya adalah wanita ini masih sangat muda, dia seumuran dengan Chuck. Queen lebih tua dari mereka berdua. Dia merasa bahwa dia tidak pada tempatnya tiba-tiba. Dia teman sekelasku dan dia punya urusan sendiri yang harus diselesaikan di sana. Kami hanya akan pergi ke Floryland bersama-sama, jelas Chuck. Dia berpikir bahwa Regine pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan di sana. Kenapa lagi dia akan pergi ke Floryland? Mereka hanya akan pergi ke Floryland bersama-sama pada saat yang sama dan dia tidak terlalu peduli padanya. Presiden Miller, jangan marah. Jika Anda marah, Anda tidak akan terlihat baik. Ditambah lagi, Anda akan memiliki kerutan di wajah Anda, Chuck mencoba menyenangkannya. Dia hanya ingin naik ke kanan secepat mungkin. Jika terus berlarut-larut seperti ini, tidak akan ada cukup waktu untuk melewati pemeriksaan keamanan. HMPH, apakah aku membutuhkanmu untuk menyanjungku? Queen mendengus. Chuck menghela napas lega, Anda baik sekali, Presiden Miller. Queen masih sangat mudah dibujuk, setidaknya itulah yang mulai dipikirkan Chuck. Persetan denganmu, Queen marah. Dia memperingatkan, biar ku beritahu, aku juga punya urusan sendiri di Floryland. Sebaiknya dia tidak ikut-ikutan. Oke, aku akan pergi dan memberitahunya, kata Chuck. Kemudian, dia pergi untuk berbicara dengan Regine sendirian. Queen mendengus. Melihat bahwa Chuck pergi untuk menghibur Regine seperti yang dia lakukan pada dirinya sendiri, dia marah lagi. Queen tidak ingin menonton lagi dan dia berjalan ke pintu masuk lift dengan barang bawaannya. Untungnya, Regine melengkungkan bibirnya dan setuju dengan enggan. Meskipun dia tidak merasa baik tentang itu, dia tidak membuat keributan. Dia bertanya dengan berbisik, Chuck, apakah kamu menyukai wanita yang lebih tua? Mengapa kamu mengatakannya? Chuck terkejut dengan pertanyaannya. Jika kamu tidak menyukai wanita yang lebih tua, lalu mengapa kamu membawa Queen? Dia menjawab. Regine berbalik untuk melihat Queen dan bergumam dalam hatinya, dia hanya memiliki payudara yang lebih besar, bukan? Aku akan memiliki hal yang sama jika aku seusianya. Queen juga memiliki sesuatu untuk dilakukan di sana di Floryland, jadi kami memutuskan untuk bepergian bersama, jelasnya. Ini pasti lelucon. Bagaimana dia bisa menyukai Queen? Dia benar-benar tidak pernah memikirkannya. Tadi malam adalah kecelakaan karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Namun, Chuck setuju bahwa dia memang menyukai wanita yang lebih tua. Yvette bertunangan dengannya sejak mereka masih muda dan dia sekitar 5 tahun lebih tua darinya. Tetapi sulit untuk mengatakan bahwa dia lebih tua. Dia memiliki penampilan yang begitu muda, kulit halus, dan kepribadian yang baik. Bagaimana mungkin Chuck tidak menyukainya? Dan Willa. Dia juga lebih tua dari Chuck. Tapi menurutku Yvette tidak dianggap sebagai wanita yang lebih tua. Bibi Logan juga. Dia bahkan belum menikah, pikirnya. Kalau begitu kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan jatuh cinta pada Queen, kata Regine serius. Dia terdiam dan dia merasa itu lucu. Apa yang Regine pikirkan? Chuck tentu saja melakukan apa yang dia katakan, tetapi dia bergumam, mengapa kamu ingin aku mengatakan itu? Kenapa tidak? Itu hanya sebuah kalimat. Oh, berhenti bicara. Ayo pergi ke pemeriksaan keamanan dengan cepat. Regine dengan cepat menepis topik saat dia tersipu dan jantungnya berdetak lebih cepat. Benar, mengapa dia harus memintanya untuk membuat janji seperti itu? Bab 314. Regine mengambil barang bawaannya dan pergi ke lift. Chuck menghela nafas lega. Kemudian, mereka bertiga naik lift. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, mereka menunggu keberangkatan dan naik pesawat setelah beberapa saat. Tentu saja, mereka semua berada di kursi kelas 1. Setelah tidur siang, mereka segera tiba di Floryland. Semua orang keluar dari bandara. Chuck menelepon Betty dan menanyakan lokasi Yvette di Floryland. Lagi pula, Floryland begitu besar, tidak mungkin baginya untuk mencari Yvette di mana-mana. Jika dia melakukannya, mungkin perlu beberapa tahun dan dia akan tetap gagal menemukannya pada akhirnya. Betty berkata, Tuan Muda, saat ini, 2 orang yang saya kirim untuk mengikuti Yvette masih membuntutinya. Saya akan mengirimkan lokasi tepatnya nanti malam. Alasan utamanya adalah karena Betty tidak tahu bagaimana memberitahu Chuck. Bagaimanapun, Yvette telah dipukuli oleh sepupunya, dan kedua mata-mata itu telah menyaksikan hal itu terjadi. Jika dia memberitahu Chuck, dia pasti akan marah. Betty berpikir lebih baik berhati-hati. Terlebih lagi, dia tidak bisa menghubungi 2 orang yang memantau Yvette. Untuk saat ini, Betty harus mencari cara.
Tuan muda, sebaiknya Anda bersenang-senang di Floryland, kata Betty. Chuck tidak punya mood untuk melakukan itu. Dia mengabaikannya dan memutuskan untuk mencari tempat makan dulu. Dia benar-benar ingin melihat Yvette atau akan sulit baginya untuk tidur larut malam itu. Menutup telepon, Betty segera mencoba menghubungi dua orang yang memantau Yvette. Tapi beberapa menit kemudian, Betty merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku lapar. Ayo makan, saran Regine. Dia telah membuat janji dengan teman-temannya di sini, tetapi dia hanya bertemu dengan mereka nanti. Chuck harus mempertimbangkan apa yang diinginkan Queen juga. Dia tanpa ekspresi, dan Chuck hanya bisa menghiburnya. Queen mendengus, kamu tidak perlu mengatakan yang baik-baik. Pokoknya, selama kamu bersamanya, aku akan pergi menjelajah sendiri dan tidak akan bersamamu. Chuck berpikir bahwa ide itu baik-baik saja. Lagi pula, Chuck sedang tidak mood dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menjelajah. Baiklah, Presiden Miller, Anda bisa pergi dan bersenang-senang, kata Chuck. Kamu bastard. Kamu menyingkirkanku untuk bergaul dengan gadis ini, kan? Queen marah saat dia mendidih. Chuck bahkan tidak mencoba menghiburnya, tetapi setuju agar dia sendirian. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Apakah dia memintanya untuk pergi? Tidak, kaulah yang mengatakan itu, Chuck mengerutkan kening saat dia menjawab. Dia benar-benar kehilangan. Bagaimana bisa Queen tiba-tiba begitu tidak masuk akal? Dia sendiri yang mengatakan bahwa dia akan berjalan-jalan sendirian. Baik, kamu orang yang menjijikkan. Bersenang-senanglah, bajingan. Queen meludah dan menyeret kopernya keluar dengan marah, masuk ke mobil dan pergi. Chuck menghela napas lega. Mobil yang dia masuki adalah mobil pribadi Mercedes-Benz yang seharusnya diatur oleh Queen. Lagi pula, dia sangat kaya, dan pasti ada seseorang yang dia kenal di Floryland. Itu benar, Queen pasti sudah mengatur jadwal tadi malam. Dia ingin bersantai juga, tetapi Chuck hanya mengatakannya, yang membuat Queen marah. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku punya beberapa perkebunan di Floryland. Tapi kamu membawa beberapa wanita lain bersamamu, lalu bagaimana denganku? Kamu bisa pergi ke A2. Dia menangis pada dirinya sendiri. Queen menutup matanya dengan marah. Sopir itu berkata, Presiden Miller, Anda telah memesan satu set makanan pasangan di restoran dan itu sudah disiapkan untuk Anda. Sesuai permintaan Anda, anggur merahnya adalah sebotol Lafite 1982. Steaknya juga air, diangkat dari New York. Kamu. Tidak, aku tidak menginginkannya lagi. Queen memotongnya dengan marah. Tapi restoran sudah menyiapkannya, bisik pengemudi itu dengan takut-takut. Ini adalah restoran Queen. Dia telah membuat panggilan tadi malam. Kalau begitu aku akan makan sendiri, Queen mendengus. Sopir itu terkejut. Apa yang salah dengan Presiden Miller? Melihat Queen pergi dengan marah tiba-tiba, Regine menyeringai dan bertanya, mengapa dia pergi? Chuck memutar matanya ke arahnya, apa hubungannya denganmu? Regine melengkungkan bibirnya dan berkata, aku hanya bertanya. Terserah, ayo pergi makan. Aku tahu tempat di mana hidangannya benar-benar enak. Chuck lapar, jadi dia setuju. Regine telah ke Floryland berkali-kali, jadi dia membawa Chuck dan pergi. Namun, begitu mereka pergi, ponsel Chuck berdering. Itu adalah telepon dari Queen. Chuck menjawab dengan bingung, Presiden Miller, Anda. Chuck, aku bertanya padamu, apakah kamu ingin bersama gadis itu? Queen bertanya dengan lugas. Semakin Queen memikirkannya, semakin marah dia. Mengapa? Semuanya disiapkan olehnya, mengapa dia harus makan sendiri? Tidak, aku akan berpisah dengannya nanti. Chuck telah merencanakan untuk melakukannya. Ya, aku akan menunggumu selama 1 jam. Setelah kamu berpisah dengannya, aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu, dan kemudian kita akan makan bersama, kata Queen. Chuck berpikir, bagaimana bisa ada cukup waktu? Karena itu, dia menjawab, kita akan makan sekarang. Kalau begitu ingatlah untuk makan dengan cepat. Queen berkata dan menutup telepon dengan marah. Chuck bergumam, mengapa Queen sekarang berbeda? Kenapa dia begitu marah tanpa alasan? Sebelumnya, Queen berbicara sambil menggertakkan giginya karena marah. Chuck tidak mengerti dan bertanya-tanya, apakah Queen sedang menstruasi? Apakah itu sebabnya dia dalam suasana hati yang buruk? Chuck menggelengkan kepalanya dan tidak bisa diganggu. Dia mengikuti Regine dan mereka mengambil mobil hitam ke tempat di mana mereka akan makan. Regine terus bergumam sepanjang jalan. Untuk pertama kalinya, Chuck merasa wanita sangat menyebalkan. Dia terlalu malu untuk mengatakannya, jadi dia hanya bisa menahannya. Ketika dia tiba di restoran, Chuck menghabiskan makanannya dengan tergesa-gesa dan bersiap untuk berpisah dengan Regine. Apa katamu? Regine terkejut mengetahui rencananya dan merasa agak dirugikan. Dia berkata tidak percaya, kamu berjanji padaku untuk datang ke Floryland, dan sekarang kamu akan pergi setelah makan? Regine sangat kesal. Dia telah memikirkan kemana harus pergi dengan Chuck setelah mereka makan. Dia bahkan telah menunjuk teman-temannya dan berharap untuk menghabiskan setidaknya seminggu di sana.
"Yah, aku masih punya urusan lain," kata Chuck langsung. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Regine merasa sangat bersalah sehingga dia hampir menangis. Bab 315. Chuck tidak tahan dengan keluhan seorang wanita, tetapi dia datang ke sini untuk Yvette. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan perasaan orang lain. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini?" Regine terus bertanya, dan semakin dia bertanya, semakin dia merasa sedih. Chuck terlalu malu untuk mengatakan lebih banyak. Chuck mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Lagi pula, dia benar-benar mengizinkan Regine untuk datang, yang juga merupakan janji padanya. "Mau kemana kamu? Aku akan menemanimu, oke?" Regine membuat konsesi. Paling buruk, dia bisa menyerahkan tempat-tempat yang ingin dia kunjungi dan rencanakan malam sebelumnya. "Oke, tapi aku juga tidak tahu harus kemana." "Ayo cari kamar dulu," jawab Chuck. Chuck sedang tidak ingin berjalan-jalan, dia hanya bisa menunggu di hotel. Dengan cara ini, dia tidak akan terganggu. Kalau tidak, dia akan lebih cemas menunggu panggilan Betty di tempat yang ramai. "Kenapa kamu seperti ini?" Regine tersipu. Setelah semuanya, ternyata dia ingin mendapatkan kamar dengannya. "Bukankah mereka pergi terlalu cepat?" "Aku tidak menyangka kamu begitu bernafsu," gumam Regine. "Apa?" Chuck bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah dengan apa yang baru saja dia katakan? Mengapa dia memerah? Ini tidak bisa terburu-buru. Kamu harus melihat apakah kita cocok satu sama lain terlebih dahulu. "Mengapa kamu terburu-buru?" Regine menjawab sambil menundukkan kepalanya. Sebenarnya, dia harus mengakuinya. Kali ini, dia berinisiatif mengajak Chuck hangout karena dia merasa mungkin sedikit tertarik dengan Chuck. Dia telah diintip oleh Chuck sejak dia masih mahasiswa. Terakhir kali, dia marah, tetapi dia masih tertarik padanya. Setidaknya, ketika mereka berada di bar tempo hari, sosok Chuck benar-benar menarik perhatiannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Dia memiliki sosok yang sangat baik, kepribadian yang baik, tetapi hanya sedikit mesum. Selain itu, segala sesuatu yang lain baik-baik saja. Regine berpikir begitu. Tapi dia tidak berniat untuk menyerahkan dirinya padanya saat ini. Terlalu terburu-buru. Bagaimana jika tidak sesuai? Dia bertanya-tanya. Chuck akhirnya mengerti apa yang dimaksud Regine. Dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan kamar dan menghabiskan malam bersamanya. Dia sedang tidak mood untuk melakukan itu. Regine masih muda dan cantik, tetapi Chuck tidak memiliki perasaan atau minat apapun padanya. Kenapa dia malah memunculkan ide itu? Selain itu, dia ditampar oleh Regine ketika dia mengintip dadanya terakhir kali. Sekarang, Chuck tidak ingin dipukuli lagi. Jangan terlalu banyak berpikir. Yang saya maksud adalah saya akan mendapatkan kamar, dan Anda akan mendapatkan kamar lain. Saya sedang menunggu telepon seseorang. Sudahlah, saya hanya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya di sini untuk cari seseorang. Aku sedang mencari istriku, kata Chuck lugas. Apa? Istrimu? Kamu sudah menikah? Regine terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia jelas tentang usia Chuck. Tidak mungkin baginya untuk menikah karena dia masih sangat muda. Ya, jawab Chuck. Tidak perlu baginya untuk menyangkal bahwa istrinya adalah Yvette. Regine mendengus, apa-apaan ini? Aku akan percaya jika kamu mengatakan bahwa kamu punya pacar. Tapi seorang istri? Apa kamu pikir aku bodoh? Berbicara tentang ini, Regine merasa bersalah dan memarahi dalam hatinya, kamu punya pacar, tapi kamu masih meraba-raba dadaku 2 kali. Itu sangat menyakitkan. Chuck tidak banyak bicara dan bertanya, jadi, apakah kamu mau ikut denganku? Ya, aku datang. Regine melengkungkan bibirnya dan pergi ke kamar dengan Chuck. Tapi dia berkata dengan serius, hei, karena kamu punya istri, jangan mengintipku lagi. Chuck balas menatapnya dan merasa bersalah. Dia berpikir, apa maksudmu dengan mengintipmu? Kamulah yang menunjukkan tubuhmu setiap saat, oke? Chuck tidak banyak bicara. Lupakan. Tetapi ketika mereka tiba di hotel terdekat, hanya ada 1 kamar yang tersisa. Ketika mereka pergi ke beberapa tempat untuk bertanya, mereka hanya menyisakan 1 kamar juga, bahkan ada yang sudah penuh dipesan. Chuck menggumamkan sesuatu pelan. Regine tersipu dan berkata, jangan lihat aku. Kamu tidak dapat memiliki pikiran apapun terhadapku. Chuck tidak memilikinya sejak awal, jadi dia hanya bisa terus mencari hotel lain. Mereka terus mencari sampai malam. Regine lelah dan berkata, lupakan saja, aku akan mendapatkan kamar denganmu. Aku akan tidur di tempat tidur, dan kamu tidur di tanah. Faktanya, Regine punya teman di sini di Floryland. Tapi kenapa dia datang ke sini jika dia tidak bisa tinggal berdua dengan Chuck? Chuck baik-baik saja dengan itu. Lagi pula, dia tidak tertarik pada Regine. Namun, jika Regine berjalan-jalan di dalam ruangan dengan pakaian seksi, bahkan seorang pria pun tidak tahan, apalagi Chuck.
Bagaimanapun, Regine memiliki sosok tubuh yang bagus, meskipun dia tidak sebanding dengan Yvette, Willa, Queen, atau bahkan Zelda. Kemudian, mereka memasuki sebuah hotel, Regine mengeluarkan kartu identitasnya dan memesan kamar. Saat itu, Chuck akhirnya menerima telepon dari Betty, mengatakan bahwa Yvette telah masuk ke sebuah perusahaan tetapi dia tidak pernah keluar lagi. Chuck mendengarkan dan menjadi cemas. Kenapa dia tidak meninggalkan tempat itu? Sudah semalaman, apakah terjadi sesuatu? Hei, ada apa? Kenapa kamu lari? Ketika Regine melihat Chuck lari tiba-tiba, dia kaget dan mengejarnya. Hei, ada apa? Kamu mendapatkan kamar dan istirahat sendiri. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, kata Chuck saat dia menghentikan taksi di pinggir jalan, membuka pintu dan masuk. Tapi Regine juga mengikutinya masuk, berkata, tidak mungkin, Anda mencoba menyingkirkan saya untuk menemukan Madam Queen, kan? Tidak mungkin. Chuck terdiam. Queen bukan nyonya, kan? Dia belum menikah, tetapi jika Queen mendengar ini, kemungkinan besar dia akan menjadi balistik. Namun, Regine telah memasuki mobil, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkannya mengikutinya. Setelah memberitahu pengemudi alamatnya, taksi itu melaju. Segera, mereka tiba di perusahaan yang disebutkan Betty. Chuck belum pernah ke sana, tapi Regine penasaran. Dia sudah sering ke Floryland. Dia tahu bahwa perusahaan ini mampu, dan pemiliknya sangat kaya. Chuck, jangan bilang bahwa perusahaan ini milikmu. Regine sedang serius saat dia bertanya. Dia curiga bahwa Chuck mungkin adalah kekuatan di balik tahta. Chuck akan mengatakan tidak. Dia belum pernah ke Florida. Bagaimana dia bisa memiliki perusahaan di sini? Haha, nak, apakah kamu bercanda? Pemilik perusahaan ini adalah Damon Sinos. Bagaimana bisa dia? Sopir taksi tertawa ketika mendengar Regine. Apakah ini trik yang digunakan para pria muda akhir-akhir ini untuk mendapatkan wanita? Kenapa tidak mungkin? Biar ku beritahu, dia sangat kaya. Regine balas saat dia marah. Siapa dia sampai mengatakan itu pada Chuck? Tentu, dia kaya. Kalau begitu tolong bayar ongkosnya, sopir taksi itu tertawa ironis. Dia telah melihat banyak orang seperti itu, jadi dia tidak terkejut. Ini dia, Regine mendengus dan mengeluarkan uang untuk membayar ongkos. Chuck sudah mengeluarkan uangnya, tetapi Regine melanjutkan dan membayar. Kamu tidak perlu membayar. Cepat keluar. Regine keluar dari taksi dengan barang bawaannya. Tentu saja, Chuck juga keluar. Sudah lewat jam 9 malam, dan perusahaan sudah tutup. Tapi mengapa Yvette datang ke sini? Chuck, apa yang akan kamu lakukan di sini? Tanya Regina. Dia belum pernah melihat bos sebelumnya, tetapi yang pasti, dia pasti jauh lebih kaya daripada keluarganya. Lagi pula, keluarga Regine tidak ada di sekitar sini, jadi dia tidak bisa menghubunginya sama sekali. Mencari istri saya, jawab Chuck sambil berjalan ke dalam gedung, tetapi dihentikan oleh petugas keamanan. Hei, apakah istrimu bekerja di sini atau? Regine menyusul dan bertanya. Tidak. Chuck menatap gedung itu. Seluruh bangunan ini adalah perusahaan yang disebutkan oleh Betty. Dua orang yang memantau Yvette melihatnya masuk, tetapi mereka terbunuh. Artinya, setelah Yvette masuk, dia tidak keluar sama sekali. Chuck ingin menerobos masuk dengan paksa, tetapi Regine menahan Chuck dan berkata, jangan lakukan hal bodoh. Polisi di sini cepat bertindak. Jika mereka memanggil polisi, Anda akan mendapat masalah. Ini juga menjadi perhatian Chuck. Tapi Yvette ada di dalam, Chuck sangat khawatir sehingga dia tidak ingin menunggu 1 menit lagi. Chuck mulai memahaminya. Pada saat ini, lift terbuka, dan penjaga keamanan segera menjadi hormat ketika dia menyapa Presiden Sinos. Ini pasti pemiliknya. Tanya dia. Kata Regina. Chuck juga melihatnya. Ketika dia berjalan, Betty mengirim pesan, mengatakan bahwa orang ini adalah bosnya. Jika itu masalahnya, Yvette pasti datang ke sini untuk menemukannya. Chuck menghampirinya dan bertanya, permisi, apakah Anda kenal seseorang bernama Yvette Jordan? Chuck gugup. Pria itu melirik Chuck dengan niat membunuh di matanya. Dia belum pernah melihat Chuck sebelumnya, tetapi karena dia bertanya tentang Yvette, dia langsung memikirkan suami Yvette, Chuck Cannon, yang juga putra Karen Lee. Beraninya dia menunjukkan wajahnya di sini? Ya, tapi dia pergi 1 jam yang lalu, kata pria itu. Chuck mengerutkan kening. Betty mengatakan 2 pria yang tidak bisa mereka hubungi kemungkinan besar telah terbunuh. Jadi, apakah pria ini yang melakukannya? Chuck hampir yakin dia melakukannya. Begitu pria itu selesai berbicara, dia berjalan keluar. Chuck menghentikannya dan bertanya lagi, tunggu, Yvette belum keluar sejak dia masuk. Apa yang telah kamu lakukan padanya? Mata Chuck berubah menjadi ganas. Jika sesuatu terjadi pada Yvette, Chuck akan membunuh seluruh keluarga pria itu. Chuck mau tidak mau memikirkan yang terburuk karena Yvette tidak keluar sepanjang malam. Apakah dia ditangkap, dipenjara, atau dibunuh?
Bab 316. Semakin Chuck memikirkannya, semakin ganas sorot matanya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Vette. Aku sudah memberitahumu, dia pergi 1 jam yang lalu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa naik dan mencari sendiri. Penjaga, biarkan dia naik ke atas. Pria itu memerintahkan. Chuck mengerutkan kening dan berpikir, bangunan ini sangat besar. Berapa lama waktu yang saya perlukan untuk menemukannya? Apakah Vette benar-benar pergi? Chuck bertanya-tanya. Pria itu berbalik dan hendak pergi, tetapi luka di lengannya menarik perhatian Chuck. Chuck meraihnya dan bertanya, bagaimana kamu melukai lenganmu? Itu adalah luka bertanda gigi. Dengan kata lain, lengannya telah digigit. Mata pria itu dipenuhi amarah setelah mendengar pertanyaannya. Ya, dia digigit. Ketika dia hendak menikami Vette dengan belati, Vette telah melawan dengan putus asa dan menggigit lengan pria itu. Rasa sakitnya begitu tak tertahankan sehingga bahkan orang seperti dirinya pun tidak bisa menahannya. Setelah itu, Vette menendang selangkangannya. Tentu saja, dia tidak tahan dengan rasa sakitnya. Dia hampir pingsan saat itu dan Vette memanfaatkan kesempatan itu untuk lari. Pria itu mengejarnya tetapi dia tidak bisa ditemukan. Dia sedang marah. Itu adalah kesempatan yang bagus, tetapi dia gagal membunuh Vette, yang merupakan ancaman bagi warisan properti keluarga. Dia sudah memanggil seseorang untuk mencarinya dengan harapan bisa segera menemukannya. Dia berencana untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat selama beberapa hari. Dia harus mengambil darah pertama. Dia akan memberitahu anggota keluarga bahwa kakeknya telah meninggal, dan kemudian dia akan mewarisi semua harta keluarga. Aku bertanya padamu, bagaimana kamu mendapatkan luka ini? Chuck menatapnya dan bertanya lagi. Sebuah bola kemarahan tersulut di hati Chuck. Vette harus aman, Chuck tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Pada saat ini, pria itu memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh Chuck, tetapi dia merasa bahwa mungkin ada anak buah Karen yang bersembunyi di dekatnya, jadi dia harus pergi sesegera mungkin. Kalau tidak, jika Karen datang, dia tidak akan bisa lari dan tempat persembunyiannya akan terganggu. Pria itu menjadi tenang dan menjawab, lengan saya digigit oleh Vette. Dia menggigit saya dan melarikan diri. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa melihat ke monitor. Penjaga, tunjukkan rekamannya. Pria itu mengangkat lengannya dan melepaskan cengkeraman Chuck. Ini adalah kompromi terakhir yang bisa dia buat. Berhenti di situ, kata Chuck. Dia pasti tidak bisa membiarkan pria itu pergi begitu saja. Pria itu mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Chuck menyaksikan penjaga keamanan dengan cepat memutar rekaman kamera dari 1 jam yang lalu. Memang, sekitar waktu itu, Vette keluar dari lift, menutupi perutnya. Wajahnya merah dan mulutnya berdarah. Chuck melihat pemandangan itu dengan jelas. Apakah dia dipukuli? Regine tidak bisa tidak melihatnya juga. Ketika dia menemukan Vette terluka parah, rambutnya berdiri. Chuck sangat marah melihat pemandangan itu dan mengutuk, persetan. Sementara mereka menonton, pria itu berbalik dan berjalan pergi. Chuck mengejarnya, tetapi pria itu sudah masuk ke dalam mobil dan pergi. Hei, hati-hati, kata Regine sambil mengejar Chuck. Chuck mengejar mobil sport itu. Tapi bagaimana mungkin dia bisa mengejar mobil? Regine berlari ke sisi Chuck dan terengah-engah, berhenti mengejar. Apakah kamu tidak ingin menemukan istrimu? Dia telah melarikan diri dari tempat ini. Cepat dan temukan dia. Chuck menenangkan dirinya. Ya, pria ini telah meletakkan jarinya di Vette. Chuck ingin membunuhnya dan membuatnya membayar, tapi sekarang bukan waktunya. Dia harus menemukan Vette terlebih dahulu karena dilihat dari catatan monitor, Vette terluka parah. Pada pemikiran ini, Chuck menelepon Betty. Halo, Betty, apakah kita memiliki tenaga kerja di Floryland? Ya, Tuan Muda. Saya sudah mengirim mereka. Mohon tunggu sebentar, jawab Betty tegas. Dia sudah membuat pesanan. Bagus. Vette telah dipukuli dan dia berhasil melarikan diri. Cobalah untuk melihat apakah kamu dapat memobilisasi semua catatan monitor di sini. Aku ingin menemukan Vette, kata Chuck. Regine terkejut mendengarnya. Ini adalah Floryland, bagaimana catatan monitor di jalanan bisa dimobilisasi sesuka hati? Siapa sebenarnya Chuck? Bagaimanapun, Regine bingung setelah mendengarkannya. Ya, Tuan Muda. Saya akan berusaha keras, tetapi Presiden Logan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di Floryland. Jika Tuan Muda cemas, Anda dapat menelepon Presiden Logan terlebih dahulu. Saya juga akan mulai membuat pengaturan untuk Tuan Muda. Guru, kata Betty. Karen baru saja kembali ke negara itu belum lama ini, dan pengaruhnya belum merambah Floryland. Untuk saat ini tidak sebanding dengan pengaruh Willa, yang telah tinggal di negara itu. Namun, di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, status Karen tak terlukiskan. Sekarang setelah Karen kembali ke negara itu, pengaruhnya tidak diragukan lagi akan menyusup. Chuck segera menutup telepon dan menelepon Bibi Logan. Bibi Logan memiliki pengaruh besar di negara ini.
Ketika telepon terhubung, itu adalah suara lembut Willa, "Chucky. Bibi Logan, saya di Floryland sekarang. Saya ingin melihat catatan monitor dari suatu tempat. Bisakah Anda membantu saya?" Tanya Chuck cemas. Willa menjawab, "Ya, Chucky, jangan khawatir. Aku akan menelepon sekarang. 3 menit. Beri aku 3 menit, Chucky." Mendengar ini, Chuck merasa sangat nyaman dan menutup telepon. Sementara Chuck menunggunya, Regine datang dengan bingung dan bertanya, "Chuck, apakah kamu tidak akan mulai mencari Yvette?" "Aku sedang menunggu telepon," kata Chuck singkat. Regine berpikir dalam hati, menunggu telepon? Telepon siapa yang dia tunggu? Dia sekarang bahkan lebih bingung. Dia merasa bahwa ada perbedaan besar antara Chuck dan dirinya sendiri. Bagaimana bisa Chuck memobilisasi catatan monitor jalan-jalan di Floryland seolah-olah itu bukan apa-apa? Ini di luar kesadaran Regine. Dia bisa melakukannya di Ocean City, tapi tidak di Floryland. Seberapa kaya sebenarnya Chuck? Itu di luar imajinasi Regine. Quinn mendengus. Dia sudah makan, tapi dia tidak punya banyak nafsu makan. Dia pergi sendirian dan merasa bosan. Untuk apa dia datang ke Floryland? Dasar bajingan, bajingan menjijikkan, gumam Quinn pelan. Dia menghentikan mobil dan keluar dari kendaraan sambil menghela nafas. Kemudian, dia berjalan di jalan dan melihat seseorang yang tampaknya berbaring di sudut. Quinn berjalan mendekat dan menyadari bahwa itu adalah seorang wanita. Dia berjongkok dan bertanya kepada wanita itu, "Hei, ada apa denganmu? Haruskah aku memanggil polisi untukmu?" Quinn mengulurkan tangan dan mendorongnya, tetapi orang itu tidak menanggapi. Quinn khawatir dengan ketidaktanggapan itu. Dia dengan cepat membalikkan wanita itu dan dia tertegun. Quinn sepertinya pernah melihat wanita ini sebelumnya. Di mana dia melihat wajah yang dikenalnya ini? Quinn merenung sejenak. Kemudian, dia sadar dan dia berpikir, aku melihatnya di alun-alun Chuck. Itu benar, itu adalah Yvette. Dia telah melarikan diri dari perusahaan Damon dan terluka parah. Dia khawatir sepupunya akan mengejarnya, jadi dia terus berlari ke depan, menjauh dari tempat itu, sampai dia pingsan. Quinn terkejut mengapa Yvette disiksa dalam keadaan seperti itu. Dia merasa simpatik dan berkata, "Hei, bangun, bangun." Quinn mengguncang Yvette untuk membangunkannya. Tiba-tiba, Yvette terbangun dan meraih leher Quinn. Quinn takut dengan gerakan yang tiba-tiba itu dan bertanya dengan panik, "Apa yang kamu lakukan? Aku bukan orang jahat." Yvette tergantung di utas kesadaran terakhir. Dia membuka matanya dan samar-samar melihat Quinn, tapi dia tidak berpikir bahwa Quinn adalah orang yang akan menyakitinya. Kemudian, Yvette pingsan lagi, bergumam lemah, "Jangan kirim aku ke rumah sakit." Quinn menghela napas lega. Dia menggosok lehernya di mana Yvette meraihnya dan merasa sakit. Dia tidak mengerti bagaimana seorang wanita bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Dia kemudian ragu-ragu dan berpikir bahwa dia harus menelepon Chuck untuk memberitahunya. Mungkinkah Chuck datang ke Floryland hanya demi Yvette? Ketika Quinn berada di alun-alun, dia sering melihat Chuck dan Yvette bersama. Mungkinkah Yvette adalah istri Chuck? Dan Quinn adalah pengganti wanita ini malam sebelumnya. Sejujurnya, belas kasih Quinn untuk Yvette telah berkurang karena pemikiran ini. Dia tidak ingin peduli padanya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan situasi dan membiarkannya mati juga. Oleh karena itu, Quinn mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chuck. Namun, untuk pertama kalinya, dia tidak menjawab panggilannya. Itu karena Chuck sedang menunggu panggilan Willa secara bersamaan, sehingga dia tidak bisa menjawabnya. Kenapa dia tidak mengangkatnya? Quinn marah. Dia menelepon lagi dan kali ini terhubung, tetapi begitu dia menyapa, suara Chuck datang dari telepon dan memotongnya. Dia berkata, "Presiden Miller, saya sedang sibuk sekarang. Saya akan menelepon Anda nanti." Setelah itu, dia menutup telepon. Quinn benar-benar kesal dengan sikapnya dan berpikir, "Istrimu ada di sini bersamaku, apalagi yang kamu sibukkan?" Quinn mendengus dan mencoba menghubunginya untuk terakhir kalinya. Tapi salurannya sibuk dan dia menutup telepon dengan marah. Dia melihat Yvette yang tidak sadarkan diri dan menghela nafas. Dia mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Sosok Yvette sangat menarik, tetapi dia tidak berat. Tingginya 1,7 meter dan beratnya hanya 55 kilogram. Quinn masih bisa menggendongnya dengan sedikit usaha, lagi pula, dia sering berolahraga dan cukup bugar. Setelah membawa Yvette ke dalam mobil, Quinn pergi ke tempat dia tinggal. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, Yvette telah mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi ke rumah sakit. Ketika mereka tiba, Quinn membantu Yvette keluar dari mobil dan memasuki ruangan. Quinn kehabisan napas karena menggendongnya. Setelah menurunkan Yvette, dia duduk untuk beristirahat. Melihat Yvette terluka parah, Quinn mengeluarkan ponselnya untuk memanggil dokter swasta di Floryland untuk memintanya datang dan merawat Yvette. Dia khawatir Yvette akan kehilangan nyawanya jika dia tidak melakukan apa-apa. Setelah memanggil dokter, Quinn akhirnya merasa nyaman. Dokter mengatakan bahwa dia akan segera tiba.
Dia menunggu di kamar dan memutuskan untuk menelepon Chuck lagi. Namun, dia masih tidak menjawab panggilan itu. Quinn sangat kesal sehingga dia hampir melemparkan teleponnya ke dinding. Bajingan, pergi ke Hi. Quinn sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Pada saat ini, Yvette dalam keadaan koma dan bermimpi. Dia menggumamkan sesuatu dalam mimpinya dengan air mata mengalir dari matanya yang tertutup. Hubby, aku sangat sedih. Kamu membunuh kakekku. Mendengar ini, Quinn sangat terkejut. Bab 317. Quinn bingung ketika dia melihat Yvette yang berbicara dalam mimpinya. Dia tidak terkejut Yvette memanggil Chuck sebagai suami, tetapi dia terkejut dengan kalimat terakhir yang dia ucapkan. Apakah Yvette baru saja mengatakan bahwa Chuck telah membunuh kakeknya? Apa yang sedang terjadi? Quinn merasa ini tidak biasa. Dalam persepsinya, Chuck hanya sedikit menjijikkan, tetapi dia tidak mungkin membunuh seseorang. Selain itu, orang yang menjadi kakek istrinya membuatnya semakin tidak mungkin. Quinn tidak bisa memahami situasinya. Dia berjalan ke sisi Yvette dan menatap wanita yang terluka parah itu. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya lagi dan menelepon Chuck, tetapi dia masih tidak menjawab. Quinn merasa marah dan tak berdaya. Apa yang harus dia lakukan? Setelah menunggu beberapa saat, dokter pribadi yang dia panggil akhirnya datang. Dokter juga terkejut ketika dia melihat Yvette, yang dipenuhi luka di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Presiden Miller, wanita ini adalah... Dia temanku. Katakan padaku, bagaimana kabarnya? Quinn menjawab. Dia terkejut karena dia mengenal dokter swasta ini dengan baik dan jarang dia memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya. Apa yang salah? Wanita yang sangat tangguh. Kemauan pasien terlalu kuat. Lihatlah tempat di mana tangannya menutupi, kurasa tulang rusuknya hampir patah di sana, tapi dia masih bisa bertahan. Ini pemandangan yang langka. Dia bisa menjadi seseorang dari tentara untuk memiliki tekad yang kuat, kata dokter dengan heran. Quinn terkejut. Mengapa tekadnya begitu kuat? Apakah dia mengalami sesuatu yang mengerikan hingga menjadi seperti ini? Dia bertanya-tanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Quinn. Dia khawatir menyelamatkan Yvette karena dia terluka parah. Tidak hanya itu, dia juga istri Chuck. Memikirkan hal ini, Quinn mendengus pelan. Dokter menjawab, lebih baik dia mendapatkan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit. Jika tidak, mungkin ada risiko cedera tersembunyi. Beberapa cedera tidak dapat diseret terlalu lama hanya dengan mengandalkan kemauan. Oke, kamu harus mengobatinya dulu dan memberinya suntikan, kata Quinn padanya. Dia merasa bahwa dia harus menanyakan pendapat Yvette tentang masalah ini. Bagaimanapun, Yvette telah mengatakan bahwa dia tidak ingin dikirim ke rumah sakit. Akan lebih baik bagi Quinn untuk bertindak sesuai dengan itu. Baik. Kemudian, dokter mulai memberikan perawatan kepada Yvette sementara Quinn memperhatikan dari samping. Dia mendengus tiba-tiba, Chuck, istrimu telah berakhir dalam keadaan yang mengerikan ini, namun kamu masih tidak menjawab telepon. 3 jam kemudian, dokter swasta pada dasarnya telah menyelesaikan semua yang bisa dia lakukan. Setelah Quinn mentransfer pembayaran ke rekeningnya, dokter itu pergi. Saat itu sudah tengah malam, dan Quinn juga mengantuk. Dia tertidur dalam keadaan linglung dan tiba-tiba mendengar suara. Itu adalah teleponnya yang berdering. Ketika Quinn melihat bahwa itu adalah Chuck yang memanggilnya, dia merasakan amarah menggelegak dalam dirinya. Halo, apa kamu tahu ini sudah larut malam? Kenapa kamu meneleponku jam segini? Dia menjawab dengan marah. Chuck bingung harus berbuat apa. Dia telah mencari Yvette sepanjang malam, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Melalui rekaman kamera, dia melihat Yvette memasuki sebuah gang dan kemudian tidak ada petunjuk lagi. Orang-orangnya masih mencarinya. Di tengah malam, ketika Chuck menghela nafas kecewa, dia tiba-tiba teringat bahwa Quinn telah mencoba meneleponnya terus-menerus. Dia bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi padanya, maka dia memutar nomornya. Maaf. Kenapa kau terus meneleponku? Chuck merasa bahwa Quinn mungkin mengalami masalah. Bagaimanapun, mereka datang ke Florida bersama-sama. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Quinn, Chuck pasti tidak akan mengabaikannya. Biar ku beritahu, aku melihatmu. Quinn berhenti dan mendengus. Bukankah sudah terlambat baginya untuk meminta maaf saat ini? Tetapi ketika Quinn hendak melanjutkan berbicara, dia tiba-tiba melihat bahwa Yvette telah terbangun dari ketidaksadarannya dan menatap Quinn sambil menggelengkan kepalanya. Presiden Miller, apa yang Anda lihat? Chuck bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia merasa aneh. Apa yang dilihat Quinn? Quinn memperhatikan mata memohon Yvette. Kemudian, dia terdiam. Presiden Miller, mengapa Anda tidak menjawab? Chuck bergumam, jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon. Aku harus mencari seseorang. Siapa yang kamu cari? Quinn bertanya dengan sadar, menatap Yvette yang turun dari tempat tidur. Terjadi keheningan selama beberapa detik di telepon, lalu dia berkata, istri saya.
Saya datang ke Foriland untuk mencari istri saya. Chuck sangat kesal karena dia belum menemukan jejak Yvette. Di mana dia? Ada apa dengan istrimu? Kenapa dia meninggalkanmu? Quinn bertanya. Yvette pergi ke sisinya, dan matanya menjadi gelap. Aku membunuh kakeknya. Dia bilang dia tidak akan pernah melihatku lagi, jawab Chuck dengan susah payah dan menghela nafas. Quinn tercengang mendengarnya. Dia tidak percaya bahwa Chuck benar-benar melakukan pembunuhan. Dia melihat ke arah Yvette, yang berdiri di sampingnya, dan melihat ada lapisan kabut di matanya. Jangan katakan padanya bahwa aku di sini, bisik Yvette. Yvette tergerak oleh cinta Chuck untuknya, tetapi dia tidak bisa melepaskan beban berat di hatinya ini. Bagaimanapun, Chuck adalah pembunuh yang membunuh kerabatnya. Yvette tidak bisa mengatasi rintangan ini. Selain itu, tidak ada orang biasa yang dapat dengan mudah mengatasi trauma emosional ini. Quinn mengangguk dengan simpati di hatinya. Dia juga seorang wanita, dan dia tahu apa artinya. Jika Quinn berada dalam situasi seperti itu, dia berpikir bahwa betapapun dia menyukai orang ini, Quinn tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia juga telah membunuh seseorang yang dia sayangi. Dia pasti akan memutuskan semua hubungan dengannya atau bahkan membalas dendam. Saat pertama kali memulai bisnisnya, Quinn telah melewati masa-masa sulit. Dia bisa memahami perjuangan Yvette saat ini. Siapapun akan merasakannya kecuali mereka berdarah dingin. Presiden Miller, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang baru saja Anda lihat? Chuck sadar dan menyelidiki lagi. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Jika Quinn baik-baik saja, dia harus istirahat dan terus mencari Yvette. Chuck khawatir sesuatu akan terjadi pada Yvette karena Yvette terluka parah ketika dia melihatnya dari layar monitor. Tidak apa-apa, jawab Quinn singkat. Oke, kalau begitu aku akan menutup telepon, kata Chuck dan menutup telepon. Dia menyesap air dan terus mencari Yvette. Chuck sudah menemukan hotel untuk Regine. Dia telah mengikutinya sepanjang malam dan berada di ambang kelelahan. Di sisi lain, Quinn meletakkan teleponnya dan berkata, Chuck mencarimu. Aku tahu, tapi... Mata Yvette redup. Jadi bagaimana jika dia mencarinya? Bagaimana mungkin dia bisa menerima kebenaran? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Chuck. Quinn tidak bisa berkata banyak. Bahkan, dia sedikit iri pada Yvette dalam beberapa aspek. Jika suatu hari terjadi sesuatu padanya, apakah Chuck akan mencarinya ke seluruh dunia juga? Dia tidak berpikir begitu. Quinn terdiam. Kedua wanita itu tidak berbicara. Kemudian, Quinn menyuruh Yvette untuk beristirahat dengan baik. Yvette sangat sedih dan tidak bisa tidur. Tubuhnya juga kesakitan, jadi dia duduk di tempat tidur dengan linglung. Quinn penasaran. Dia berjalan mendekat dan bertanya, bagaimana Anda bertemu Chuck? Saya bertunangan dengan Chuck sejak usia muda. Saya bertemu dengannya ketika saya berusia 6 tahun, sampai sekarang. Jawab Yvette. Dia patah hati dan merasa tidak berdaya. Damon terlalu kuat, dan dia bukan tandingannya. Bagaimana dia harus mengklaim kembali barang-barang miliknya? Dia telah bertunangan dengan Chuck sejak muda? Quinn tercengang saat dia bertanya-tanya dalam hati. Ini di luar dugaan Quinn. Dia mengira Chuck telah berhasil mengejar Yvette. Namun ternyata mereka sudah saling kenal sejak kecil. Tidak heran Chuck membayangkan Quinn sebagai Yvette tadi malam. Quinn tidak terkejut dengan ini. Bagaimanapun, Chuck sangat kaya. Itu normal bagi seseorang untuk bertunangan dengannya sejak usia muda. Bahkan jika 10 gadis bertunangan dengannya, dia akan menganggapnya normal. Kesedihan di hati Yvette tumbuh dan dia bergumam, Hubi, Hubi. Yvette tahu bahwa saat ini, selama dia memberitahu Chuck bahwa dia diganggu oleh sepupunya, dia pasti akan dapat membantunya dan membawanya untuk melampiaskan amarahnya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Namun, Yvette tidak bisa meminta itu. Apakah kamu berencana untuk tidak melihatnya lagi? Quinn bertanya. Yvette terdiam. Dia merasa tidak mungkin baginya untuk mengatasi rintangan ini, jadi dia memilih untuk menghilang dari kehidupan Chuck. Melihat ini, Quinn tahu bahwa dia tidak boleh mengomentari apapun. Kemudian, Yvette menutup matanya yang lelah secara bertahap. Dia terlalu lelah. Dia bermimpi. Dia bermimpi Chuck menciumnya dan dia tidak menolak. Mereka berdua saling berpelukan seolah-olah mereka adalah sepasang kekasih. Ketika Yvette bangun di pagi hari, air matanya mengalir dari matanya. Dia tahu bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan mimpinya. Mata Yvette suram, tetapi dia merasa jauh lebih baik setelah beristirahat. Meski bagian tubuhnya yang terkena pukulan Damon masih terasa sakit, itu tidak masalah baginya. Dia merasa bahwa dia harus mengambil kembali barang-barang miliknya, jadi dia harus meninggalkan tempat ini. Quinn juga bangun. Melihat Yvette mengepak barang-barangnya, dia tahu bahwa Yvette akan pergi. Tapi sekarang, Quinn telah mengetahui bahwa Yvette telah bertunangan dengan Chuck sejak kecil. Jika dia membiarkan Yvette yang terluka parah pergi seperti ini, Quinn tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Kemana kamu pergi?
Queen hanya bisa bertanya padanya. Aku punya urusanku sendiri untuk ditangani. Tolong beritahu suamiku, katakan pada Chuck untuk tidak mencariku lagi. Dia tidak perlu melakukannya, kata Yvette dengan tatapan suram di matanya. Bab 318. Bagaimana aku bisa mengatakan itu padanya? Queen berkata sambil menggelengkan kepalanya. Jika dia memberitahu Chuck itu, dia pasti akan membombardirnya dengan pertanyaan. Bagaimana dia harus menjawab pertanyaannya? Tolong, kata Yvette dan matanya tertunduk. Jelas bahwa dia tidak ingin melihat Chuck sekarang. Melihat ini, Queen tidak punya pilihan selain berkata tanpa daya, oke, aku akan memberitahunya saat aku bertemu dengannya. Tapi kemana kamu akan pergi sekarang? Saya punya bisnis sendiri, jawab Yvette. Dia memutuskan untuk pergi ke perusahaan Damon lagi. Kali ini, Yvette akan mempersiapkan dirinya dengan baik. Jika sepupunya menyerangnya lagi, dia akan membunuhnya jika perlu. Queen tahu bahwa ada niat membunuh di mata Yvette. Dia kemudian bertanya, apa yang akan Anda lakukan? Saya mungkin bisa membantu Anda. Yvette ragu-ragu. Menurutnya, karena Queen telah menyelamatkannya, dia bisa berbagi masalahnya dengan Queen. Setidaknya, Yvette merasa bahwa Queen adalah wanita yang bisa dia percaya. Oleh karena itu, Yvette memberitahu Queen tentang masalah yang dia hadapi tetapi tidak menyebutkan apapun tentang kakeknya. Dia juga memberitahu Queen bahwa ibunya masih berada di Amerika Serikat saat ini. Setelah mendengarkan cerita Yvette, Queen juga merasa sedikit marah. Dia berpikir bahwa sepupu Yvette harus mengembalikan perusahaan kepadanya. Lagi pula, itu adalah kata-kata terakhir kakeknya, bagaimana dia bisa merebutnya dengan paksa. Queen kemudian bertanya kepada Yvette apakah dia membutuhkan bantuan. Yvette menggelengkan kepalanya karena dia tidak tahu bantuan seperti apa yang dia butuhkan darinya. Dan karena Queen telah menyelamatkan hidupnya, bagaimana dia bisa meminta lebih? Ini adalah masalah yang sangat berbahaya dan Yvette hampir mati di tangan Damon sehari sebelumnya. Queen telah menyelamatkannya sekali dan Yvette tidak tega menempatkannya dalam bahaya lagi karena membantunya, tidak peduli betapa kejamnya dia. Karena bahkan Yvette tidak menyadari bahwa dia sendiri sebenarnya sangat baik hati. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap untuk terbang ke Amerika Serikat sekarang, jawab Yvette. Dia harus memastikan keselamatan ibunya terlebih dahulu sebelum mencoba mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Kemudian, dia harus berurusan dengan Karen dan... Mata Yvette redup, dan dia sangat berhati lembut sehingga tidak bisa memikirkannya lagi. Hubby, kenapa kamu harus menjadi anak Karen? Yvette berpikir tanpa daya dan patah hati. Queen berkata, kalau begitu, aku akan memesankanmu tiket. Inilah yang harus dia lakukan. Hanya dengan panggilan telepon, dia bisa memesan tiket kelas 1 ke Amerika Serikat. Terima kasih, kata Yvette, merasa nyaman. Setelah itu, Queen mulai menelepon orang-orang di bandara dan memesan tiket dalam sekejap mata. Queen memberitahu Yvette, baiklah, aku akan mengirimmu ke bandara. Oke, Yvette mengangguk. Dia tidak punya banyak barang untuk dibawa. Kemudian dia keluar dari hotel dengan Queen dan Queen mengantarnya ke bandara. Tak lama kemudian, mereka sampai di bandara. Yvette melihat keluar jendela mobil dan tiba-tiba, dia tidak ingin keluar dari mobil. Apakah kamu tidak ingin memberitahu Chuck secara langsung? Lagi pula, dia telah mencarimu sepanjang malam. Saat ini, dia seharusnya masih mencarimu, kata Queen. Dia tidak diragukan lagi sedikit iri pada Yvette karena dicintai seperti ini. Yvette terdiam. Dia tahu bahwa Chuck masih mencarinya. Dia pasti belum tidur sepanjang pagi dan pasti sangat lelah. Meskipun demikian, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melihatnya. Yvette membuka pintu dan keluar dari mobil, berkata, terima kasih. Saya akan mengingat bantuan Anda. Setelah Yvette mengatakan itu, dia berjalan menuju gedung bandara. Queen menatapnya. Pada saat ini, ponselnya berdering lagi. Queen mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Itu adalah Chuck. Queen menjawab telepon dengan bingung. Itu adalah suara lemah Chuck yang datang dari ujung sana, bergumam, aku mengalami kecelakaan mobil. Apa? Di mana kamu? Aku akan mencarimu sekarang. Queen terkejut dan bertanya dengan cemas. Apakah karena dia terlalu lelah dan mengalami kecelakaan mobil? Aku di... Kata Chuck sebuah alamat dengan lemah. Kemudian, tidak ada suara lagi. Queen panik dan berteriak, Chuck, tetap sadar. Dasar bajingan, katakan sesuatu, bicara padaku. Hei! Masih tidak ada suara Chuck di ponsel, hanya suara lalu lintas yang lewat. Kecemasan Queen memuncak. Bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Queen ingin segera pergi ke Chuck, tapi dia tahu dari telepon bahwa dia pasti mengalami kecelakaan mobil yang serius. Bagaimana jika dia meninggal? Dia mengerti bahwa Chuck mengalami kecelakaan karena dia ingin menemukan Yvette. Dia hanya memiliki Yvette di hatinya dan ingin melihat Yvette, jadi apa yang harus Queen lakukan? Memikirkan hal ini, Queen membuka pintu dan segera keluar dari mobil, berteriak, Hei, Yvette, Yvette. Yvette baru saja memasuki pintu masuk bandara, dia berbalik dan melihat wajah cemas Queen.
Dia berjalan kembali ke arah Queen dan bertanya dengan ragu, ada apa? Yvette berpikir bahwa Queen ingin dia membawakan sesuatu atau melakukan sesuatu untuknya. Tidak peduli apa itu, Yvette tidak akan menolak karena Queen telah menyelamatkannya tadi malam. Chuck mengalami kecelakaan mobil, kata Queen lugas. Yvette tercengang dan matanya dipenuhi kepanikan. Apa yang terjadi? Bagaimana suamiku mengalami kecelakaan mobil? Dia bertanya dengan cemas. Dia baru saja menelepon saya dan suaranya terdengar sangat lemah. Saya pikir dia mencari Anda dan tidak tidur sepanjang malam. Dia mungkin terlalu lelah dan tidak memperhatikan mobil yang lewat dan tertabrak, jawab Queen dan dia juga cemas. Dia bertanya-tanya mengapa Chuck begitu ceroboh. Yvette panik dan dia membuka pintu mobil dengan tergesa-gesa, mendesak, cepat, bawa aku ke suamiku. Oke, Queen menghela napas lega. Tidak peduli apa yang terjadi pada Chuck, setidaknya sekarang dia bisa melihat orang yang paling ingin dia temui. Namun, Yvette berhenti tiba-tiba. Pergumulan di dalam hatinya mencegahnya masuk ke dalam mobil. Dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Pada akhirnya, dia berkata dengan sedih, aku tidak akan pergi. Tolong jaga suamiku dengan baik untukku. Aku tidak akan pergi. Aku akan mengingat kebaikanmu selama sisa hidupku. Jika kamu memiliki masalah di masa depan, hubungi saja aku. Tolong jaga dia baik-baik. Air mata di mata Yvette jatuh dan mengalir di pipinya. Dia berbalik dan berlari ke bandara. Queen terkejut, Yvette. Yvette masuk tanpa melihat ke belakang. Queen memanggilnya beberapa kali berturut-turut, tetapi sosok Yvette sudah tenggelam ke dalam kerumunan. Queen menghela nafas dan segera menginjak pedal gas. Setelah mesin menderu, Queen melaju ke tempat Chuck mengalami kecelakaan mobil. Chuck, kenapa kamu begitu ceroboh? Queen menghela nafas dengan cemas. Bagi Chuck, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Jelas, Queen membenci pria yang lebih muda darinya untuk mencoba mendekatinya. Tetapi selama periode ini, dia memimpikan Chuck setiap hari. Bahkan Queen sendiri tidak mengerti. Apakah dia jatuh cinta pada Chuck? Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menyukai seseorang yang lebih muda darinya? Dia selalu merasa jijik dengan ini. Alasan mengapa dia bermimpi seperti itu adalah karena dia tidak punya pacar untuk waktu yang lama. Dia sudah terlalu lama melajang, dan wanita cenderung memiliki keinginan mereka sendiri juga. Queen sendiri tidak menyangkal hal ini. Jadi, dia punya mimpi seperti itu. Dan Chuck telah menyelamatkannya, itulah satu-satunya alasan. Queen memikirkan hal ini dan mempercepat mobilnya. Mata Yvette penuh dengan kepanikan saat dia berlari keluar dari bandara. Dia sangat ingin pergi ke sana bersama Queen. Namun, Yvette tidak bisa mengatasi penghalang di hatinya. Hubby, maafkan aku, maafkan aku. Air mata Yvette mengalir di pipinya. Memikirkan kenangan masa kecilnya dengan Chuck, Yvette merasa lebih bingung. Ketika aku masih kecil, kamu menyimpan uang secara diam-diam untuk membelikanku es krim. Jika aku tidak mau memakannya, kamu tidak akan makan juga. Kamu juga membantuku melakukan pekerjaan rumah. Ketika aku kembali dari sekolah asrama, kamu akan pergi ke stasiun untuk menjemputku, terlepas dari angin dan hujan. Yvette bergumam pada dirinya sendiri, Hubby, kamu benar-benar pria yang baik, tetapi apakah kamu harus menjadi putra Kern? Mengapa kamu orang yang membunuh kakekku? Kenapa? Pikiran Yvette muncul dengan bayangan Chuck terbaring di genangan darah, tak bergerak. Jantung Yvette berdetak kencang dan berteriak, tidak. Yvette berlari ke jalan di bandara dan memanggil taksi ke tempat yang disebutkan Queen. Dia masuk ke taksi dengan tergesa-gesa sambil meneriakkan, Hubby, jangan mati. Aku dalam perjalanan untuk menemuimu. Jangan mati. Chuck bergumam pada dirinya sendiri. Dia dimarahi oleh Queen dengan tergesa-gesa beberapa saat yang lalu. Chuck terkejut melihat betapa cemasnya Queen ketika dia mendengar bahwa dia mengalami kecelakaan mobil. Mungkinkah Queen tertarik padanya? Chuck berpikir dan segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. 2 malam yang lalu, dia menampar wajahnya ketika dia menciumnya. Jika dia tertarik padanya, bagaimana dia bisa memukulnya begitu keras? Chuck tidak memikirkan hal ini lagi. Tentu saja, dia tidak mengalami kecelakaan mobil. Ada alasan mengapa dia menelepon Queen. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang rajin belajar. Setelah Chuck rajin memeriksa semua rekaman kamera, dia akhirnya menemukan petunjuk. Salah satu catatan menunjukkan bahwa Queen membawa seseorang ke dalam mobilnya. Rekaman itu sangat gelap, tetapi Chuck masih bisa mengenali bahwa orang itu adalah Yvette. Pada saat itu, Chuck mengerti mengapa Queen memanggilnya berkali-kali. Itu karena dia telah menyelamatkan Yvette dan ingin memberitahunya. Tak perlu dikatakan, Chuck tidak mengharapkan itu terjadi karena dia sibuk mencari Yvette. Dia tahu bahwa jika dia memberitahu Queen bahwa dia mengalami kecelakaan mobil, menurut karakter Queen, dia akan memberitahu Yvette tentang hal itu. Pada saat itu, akankah Yvette datang untuk menemukannya?